Dalmi. Hai, halo. Miss Dalmi sekarang kan dikenal sebagai founder dari kursus nih. Sebenarnya ide awal membuka kursus itu apa sih? Untuk kursus itu sebenarnya kan udah institusi atau pembelajaran alternatif informal yang sangat lumrah ya di Indonesia, atau khusus untuk di Shanghai. Tetapi mungkin di kursus ini yang mau ditunjukkan aja sih untuk kreativitas mengajar dan belajar ya. Jadi anak-anak itu bisa belajar secara variatif, aktif, produktif, dan mereka bisa mengekspresikan dan berkomunikasi, membangun interaksi yang sangat dekat dengan secara privat dengan para gurunya. Dan guru juga diberi kebebasan untuk mengajar lebih kreatif, walaupun tentunya tetap berdasarkan kurikulum dan pengembangan yang berlaku demi kebaikan pendidikan formal dan informal. Ya, benar sih. Memang kreativitas itu yang paling kental dari Grow Center ini ya kan? Iya, tentu. Ya. Jadi kalau mengenai penamaannya sendiri, kenapa sih namanya Grow Center? Sebenarnya grow itu kan artinya bahasa Indonesia bertumbuh ya. Nah, bertumbuh itu itu kan secara komplitnya itu bisa menyangkut berbagai hal kehidupan. Contohnya dari kecil menjadi besar, dari pendek menjadi tinggi, dari sederhana menjadi luar biasa atau istimewa, begitu, dari anak kecil menjadi dewasa. Nah, hal itu juga, semangat itu juga yang kita mau bawa kepada sistem pendidikan di sini, karena anak-anak kita ingin mereka bertumbuh secara akademik, pemahaman akademiknya, tetapi mereka juga bertumbuh secara karakternya, kreativitasnya. Jadi secara lengkap terhubung begitu. Jadi kan goals dari Grow Center ini sendiri kan udah positif banget nih. Jadi sebenarnya kelebihan Grow Center dari yang lainnya apa sih? Sebenarnya saya nggak bermaksud melebihkan karena tidak bertujuan untuk membanding-bandingkan ya. Tetapi apa yang mau kita sediakan di sini adalah kita memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih private lagi, yang lebih dekat lagi kepada gurunya, dan guru juga bertanggung jawab untuk membangun ikatan emosional kepada anak-anak supaya mereka bisa lebih dekat lagi untuk membangun motivasi mereka, semangat para anak didik untuk belajar dan tidak perlu sungkan, dan juga bisa lebih intens lagi untuk melatih critical thinking-nya dan juga inovasi pembelajarannya. Jadi kalau sistem belajarnya sendiri di Grow Center itu diterapkan yang bagaimana untuk siswa? Kalau untuk sistem pembelajarannya, kita kan menyiapkan untuk proses pembelajaran yang face to face ya, artinya siswa datang ke kursus Grow Center dan satu kelas itu maksimal 4 orang dan terdiri dari level yang sama, supaya apa? Bisa pembelajarannya lebih maksimal gitu, karena guru harus menyampaikan materi, kemudian memberikan exercise dan memastikan itu bisa sangat berdampak ke pembelajaran mereka dan prestasi mereka di sekolah gitu. Tapi di sisi lain juga kita juga menerapkan pembelajaran online di sini. Kenapa? Karena memang melihat tantangan zaman yang begitu pesat berubah, apalagi terus untuk masa pandemi gitu kan, yang tidak memungkinkan guru dan siswa itu bertemu di sekolah. Tetapi maka kita membangun jaringan itu lewat LMS, itu Learning Management System, dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang online, sehingga anak-anak bisa berkolaborasi dengan gurunya untuk tetap belajar. Yang pertama, kita mengadakan pelatihan dulu terhadap guru-guru Grow Center untuk pemahiran mereka dalam menggunakan fasilitas aplikasi-aplikasi online untuk mendukung pendistribusian materi pelajaran kepada para siswa, dan juga tetap membangun komunikasi dengan orang tua tentunya, serta membagikan informasi-informasi terbaru tentang langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan demi tetap eksis dalam dunia pendidikan, baik itu menggunakan akun-akun media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, dalam Learning Management System ini kita menggunakan beberapa media
sosial ya. Yang pertama itu kita menggunakan WhatsApp tentunya sebagai reminder, itu sebagai pengiriman notifikasi kepada para orang tua dan para siswa. Dan kita juga membuat video sama seperti sekolah-sekolah lainnya, para guru di sekolah, kita juga memakai WhatsApp. Tetapi WhatsApp kita pakai hanya untuk penyampaian notifikasi, pemberitahuan kepada para orang tua tentang jadwal, tentang materi, atau pemberitahuan hal-hal info terbaru dari kursus. Tetapi selain itu kita juga menggunakan Google Classroom sebagai tempat mengakomodir penyampaian tugas-tugas, dan di situ kan bisa kita inventarisir ya, yang mana tugas yang sudah dibagikan dan yang mana sudah terkumpul, dan siapa saja yang tidak menyerahkan, jadi bisa ketahuan gitu. Dan siapa saja yang terlambat tentunya juga kita bisa tahu dari sana. Dari sisi lain juga kita memakai Zoom juga sebagai Zoom atau Webex untuk media interaktif dengan para siswa, karena walaupun kita juga menyiapkan video pembelajaran lewat YouTube, tetapi kan anak-anak tetap butuh sesi interaktif ya bersama guru, karena mereka mungkin ada hal-hal yang mereka masih bingung, belum paham sepenuhnya, sehingga mereka bisa tetap berkomunikasi dengan guru untuk pembahasan lebih dalam lagi. Jadi kalau skala 1 sampai 100 nih, kesiapan tim dari Grow Center sendiri menghadapi pembelajaran berbasis online ini gimana? Nah, kalau ditanya seberapa siap, kita tidak siap. Tetapi untuk tetap bisa melangkah maju, maka harus mengatakan siap. Nah, kita menyatakan sekarang kita siap karena setelah beberapa minggu kita berbenah diri, karena kita juga nggak mau asal publish ya. Kita melakukan ini, ternyata kita tidak konsisten, itu tidak baik kepada orang tua, karena kita juga harus membangun trust. Nah, tim GC, tim Grow Center, para guru, selama 2 minggu kita sudah latih mereka untuk menggunakan media-media itu, kemudian pembuatan RPP online, RPP pembelajaran online itu juga kita tugaskan para guru supaya mereka benar-benar siap, multiplikasi talentnya. Ya, untuk sekarang sih kalau ditanya soal angka, kita sudah yakin di angka 90 ke 95 kita siap untuk mengadakan pembelajaran online terhadap siswa. Oh, it means that it will prepare banget nih ya untuk. Yes, we really well prepare for this because we don't want to serve for a half work for people to enjoy. Okay. Di sisi pembelajarannya sendiri kan ini berubah nih Miss, dari sebelum pandemik sampai saat pandemik saat ini. Jadi kalau Miss rasa nih, apa nih yang hilang nih saat-saat pandemik kayak gini? Tawa. Ya. Ya, biasanya kan kita tertawa bersama sama anak-anak ya, bermain bersama, belajar bersama. Tentunya semua momen itu hilang gitu. Tetapi yang paling dirindukan itu sesungguhnya kenakalan mereka kadang sih. Iya ya. Karena kadang hal-hal yang kurang menyenangkan dari siswa itu kan menjadi tantangan tersendiri. Aku bilang sih itu adalah hal istimewa yang semakin menantang guru seprofesional apa guru itu untuk mengajar gitu. Seberapa mampunya guru itu menaklukkan siswanya yang kurang baik itu menjadi baik. Nah, tapi walaupun di sisi lain tentunya kita sangat mengapresiasi ya anak-anak yang belajar sungguh-sungguh, yang fokus, konsentrasi untuk meraih pembelajaran itu secara mendalam dan lengkap. Berarti keributan itu sendiri yang nggak didapat ya saat pembelajaran berbasis online saat ini.